Dipersembahkan oleh Pemirsa, transportasi air dan udara memiliki peranan vital mengingat kondisi geografis dan demografis Indonesia yang terdiri atas banyak pulau. Untuk mewujudkan keselamatan transportasi diperlukan tertib menggunakan spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi lainnya. Dan untuk membahas hal ini sudah bersama kami di studio Bapak Ismail, Direktur Jenderal Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bapak Muji Subagio, Pelaksana Tugas Kepala Divisi Pengendalian Pelayanan Navigasi Penerbangan Airnav Indonesia, serta Pak Suryanto Cahyono, Ketua KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Selamat malam, selamat siang Bapak-Bapak. Saya biasa malam jadi malam. Terima kasih. Saya ke Pak Muji dulu. Pak Muji, ini hal yang paling penting untuk ditanyakan terkait dengan penggunaan spektrum radio. Pernah ada kecelakaan atau hampir kecelakaan terkait ini? Ini kaitan ke dunia penerbangan ya Pak? Bisa dijelaskan? Iya, memang gangguan spektrum radio yang digunakan bahaya itu Pak? Itu bahaya bagi penerbangan. Dan terkait dengan komunikasi, instrumen utama dari kami mengatur penerbangan, komunikasi antara pilot dengan stasiun darat kami. Bisa diceritakan Pak, mungkin pengalamannya seperti apa? Mungkin saya tidak tahu apakah pernah terjadi kecelakaan atau tidak, atau mungkin hampir terjadi kecelakaan karena penggunaan spektrum frekuensi radio ini yang tidak semestinya. Ya, memang pernah terjadi sebuah insiden karena memang harus tanpa menyebutkan maskapai ini Pak ya? Iya, tapi di Indonesia? Di Indonesia, Airnav Indonesia, karena harus memberikan instruksi, informasi dan saran kepada pilot itu tertutup oleh musik-musik dangdut. Maupun keberatan menyebutkan daerahnya Pak? Mohon maaf. Daerahnya Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Nah, sehingga instruksi ini tidak bisa tersampaikan. Pilotnya juga berkomunikasi dengan kita terhalang oleh frekuensi tersebut karena dia diblok. Musik dangdut masuk ke ketinggian berapa itu? 40.000 kaki. Luar biasa. Ya. Frekuensi apa itu Pak? Frekuensinya bisa yang 11 meteran, seperti itu. Radio atau apa? VCHF, very high frequency. Itu biasanya stasiun radio atau apa? Bukan, biasanya dia radio-radio liar Pak. Dia memancarkan seperti stasiun radio pada umumnya? Iya. Tapi kemudian tidak terdaftar, dia menggunakan VHF. VCHF, alokasi radio frekuensi penerbangan. Itu yang berbahaya. Dan kemudian komunikasi itu terganggu. Iya. Lalu gimana cara waktu itu ceritanya? Jadi sampai kemudian, apalagi saya kalau di Jawa Barat itu ada beberapa bandara ya, saya nggak tahu mungkin ini maksud Bapak pesawat komersial pasti kan? Pesawat komersial. Yang membawa ratusan penumpang. Lintas negara dan ratusan penumpang. Luar biasa. Jadi apa yang dilakukan waktu itu? Alhamdulillah teknologi penerbangan saat ini kita ada ketika voice tidak bisa dilakukan, kami melakukan chat dengan pilot. Ada namanya CPDLC. Ngetik jadi ya? Iya. Jadi by darurat gitu? Iya, teks. Kalau suara udah nggak bisa lagi? Kalau suara tidak bisa lagi. Tapi kan bisa kebayang Pak, kalau ngechat gitu, ngetik begitu kan lama ya? Itu bahasanya memang sesuai bahasa penerbangan, singkat, padat, dan dimengerti oleh stasiun darat dan pilotnya. Sampai harus darurat seperti itu? Iya. Saya ke Pak Ismail dari Ditjen SDPPI Kominfo dan Kominfo Pak. Iya. Dengar informasi seperti ini Pak, sempat mendengar juga? Iya, kami memang selalu berkolaborasi ya. Dan ini bukan kejadian pertama pasti Pak? Potensi ini selalu ada di negara kita karena pengguna spektrum frekuensi radio itu kan banyak sekali di Indonesia. Ada yang tertib sesuai dengan peruntukannya, jadi dia bekerja di frekuensinya menggunakan izin, ada izinnya, perangkat-perangkatnya perangkat yang certified. Tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat kita itu ada yang menggunakan perangkat rakitan misalnya, kemudian beroperasi di luar frekuensi yang diperuntukkan. Maka koordinasi, kolaborasi kami ini memiliki Mas Eman, balai monitoring di seluruh di seluruh Republik Indonesia ini kita memiliki balai monitoring yang tugasnya adalah melakukan monitor dan penindakan apabila ada terjadi hal itu. Tapi kenapa kemudian ada kebocoran seperti itu Pak? Ya itu karena ada pengguna yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi menggunakan perangkat radio yang tidak sertifikat dan menggunakan
di luar frekuensi yang diperuntukkan. Apa yang dilakukan? Langsung didatengin atau gimana? Oh pasti kita akan. Itu ketahuan Pak, lokasinya di mana dan Pasti sebagainya. kita memiliki tools dan alat untuk melakukan deteksi terhadap Kalau hal digital itu. kan lebih gampang. Kalau frekuensi itu ketahuan, oh makin dekat, makin dekat, Iya. makin dekat, makin besar. Kita punya stasiun untuk memonitor itu, stasiun tetap bahkan juga mobil yang bergerak. Jadi sampai ke titik orang yang melakukan gangguan. Oke. Itu biasa kita lakukan dan kami sangat erat ya kolaborasi dengan teman-teman Airnav untuk konteks Nanti ini. kita bicara konsekuensi hukum soal Iya. itu. Tapi saya ingin tanya dulu tadi, hampir kecelakaan. Betul Pak Suryanto, ini kalau jangan sampai KNKT turun. Kalau KNKT turun kan artinya sudah terjadi kecelakaan. Betul ya Pak? Iya, Pak. Jadi kalau seperti Ini kalau seperti ini dapat laporan juga Pak? Atau kalau nggak kecelakaannya KNKT nggak dapat laporan? enggak, kalau insiden kita enggak, dapat. Oke. meskipun dapat kita enggak turun. Nggak turun, Tapi oke. kita kalau itu sering, kita juga akan berkoordinasi dengan Airnav. Ini akan mengganggu karena itu kan merupakan hazard. Di penerbangan itu ada sistem safety management keselamatan. Iya. Nah, itu kalau ada gangguan-gangguan berarti hazard dan harus dilakukan mitigasi oleh stakeholder yang terkait. Maka itu kita juga menyarankan kalau ada gangguan frekuensi ya memang akan bisa mengganggu dan memang belum pernah terjadi eksiden karena masalah frekuensi. Oke, belum pernah ya Pak ya? Selama KNKT berdiri kita belum pernah. Karena kan kotak hitam dan lain sebagainya itu kan nggak dipublikasi kecuali bocor tiba-tiba ada di YouTube gitu Pak ya. Tapi yang tahu hanya KNKT. Jadi sejauh ini di Indonesia belum pernah ada. Belum pernah ada. Mudah-mudahan tidak akan pernah Mudah-mudahan ada. Di luar negeri pernah ada. Di luar negeri, wah saya nggak yakin juga. Apa? Tapi di Indonesia sejauh ini informasinya yang Bapak terima, KNKT terima belum pernah ada. Belum. Tapi yang membahayakan gini Pak, kalau dalam kondisi emergensi di mana pilot perlu komunikasi dan komunikasinya itu kan sangat berharga juga. Ada gangguan Ada misalnya. gangguan, nah itu yang bahaya itu. Udah ada gangguan di pesawatnya misalnya, tambah lagi ada frekuensi liar, frekuensi radio liar. Itu sangat mungkin terjadi crash atau kecelakaan. Memungkinkan hal itu. Cuman kadang-kadang yang gangguan itu bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Kadang-kadang bocor Pak, frekuensinya itu. Seperti di kapal-kapal nelayan, kapal-kapal itu mereka menggunakan all band. All band. Ini jangan dibayangkan kapal-kapal nelayan itu misalnya yang kecil ya, tapi banyak juga kapal nelayan yang besar ya Pak ya? Iya, justru kapal nelayan yang besar itu kan untuk komunikasi antar kapal itu mereka pakai all band. Nah kadang-kadang kalau masih dekat-dekat dengan bandara itu karena frekuensinya bocor mungkin dia atau pas komunikasi menggunakan frekuensi yang ada diperuntukkan untuk penerbangan ya mereka masuk di situ. Sampai 40.000 kaki itu bisa. Itu 40.000 tuh ketinggian maksimal ya? Ketinggian maksimal 60.000 kaki. Tapi kayaknya jarang Pak, kecuali kalau penerbangan luar negeri ya? 51, 50. Oke. Ya. Dan itu bisa tembus sampai bahkan 50.000 kaki ke atas? Ya sebetulnya kalau VietJet bisa sampai 80.000 pun bisa. Luar biasa. Itu baru satu, kalau ada yang lain gimana Pak? Iya, tapi sekarang ini cenderungnya dibanding zaman dulu-dulu waktu kita masih main CB, radio CB, nah itu rig ya, itu sudah jauh berkurang, tapi masih adalah gangguan-gangguan itu. Ya meskipun sekarang ada yang baru lagi selain frekuensi radio, balon udara. Balon udara itu juga kemudian menjadi permasalahan. Nanti boleh sedikit disinggung soal itu juga Pak. Tapi saya ingin tanya ke Pak Ismail. Nanti kita bicara soal konsekuensi hukum. Kalau ada tantangan utama terkait dengan melakukan pengawasan spektrum frekuensi radio ini sulitnya di mana Pak? Karena kan begini, kalau kita bayangkan sekarang perangkat itu gampang banget, mau bikin dimanapun bisa. Mungkin beli, ya saya nggak tahu mudah atau tidak, tapi merakitnya itu gampang banget karena online segala macam itu bisa buat seperti itu. Betul. Mau towernya berapapun bisa dibuat. Artinya siapapun yang punya minat di situ bisa membuatnya. Betul Pak ya? Betul, betul. Potensi itu ada sekali. Potensi ada. Kalau Balmond kan sifatnya lebih ke setelah kejadian dia turun. Tapi untuk preventifnya ini punya permasalahan. Bagaimana Pak? Iya, jadi kita fungsinya sebenarnya tidak hanya di bagian penindakan ya, tapi kami juga berfungsi untuk melakukan pencegahan. Nah, cara satunya adalah dengan sosialisasi nih.
ya kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ternyata menggunakan spektrum frekuensi radio itu nggak main-main gitu. Jangan dianggap ini sebuah hobi yang bisa sekedar tanpa menimbulkan konsekuensi. Jadi sosialisasi ini sangat penting, Mas. Karena apa? Karena tantangan kita yang terbesar itu adalah pertama geografis ya. Wilayah geografis Indonesia yang sangat luas ini sampai dari Sabang Merauke, banyak sekali potensi adanya gangguan yang ditimbul justru di tengah laut dan sebagainya, disampaikan oleh Pak Suryanto. Yang kedua adalah kemudahan masyarakat untuk melakukan perakitan dan sebagainya. Jadi fungsi kami di Kementerian Kominfo ini, di Jenderal PPI memang tidak semata-mata melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar, tapi kami berupaya mengedepankan fungsi pencegahan. Jadi akan dilakukan sekarang kita sudah menggunakan teknologi ya, menggunakan big data analitik, artificial intelligence dan sebagainya itu untuk melakukan prediction, analisis potensi gangguan itu di daerah mana dengan kelompok masyarakat jenis apa. Jadi data kami cukup besar yang kami olah yang untuk melakukan prediksi ini. Nah disitulah fungsi sosialisasi harus berjalan, Pak. Oke, saya ingin bertanya, tergelitik juga untuk bertanya, di tahun politik ini kan pasti orang buat radio lebih banyak Pak ya, yang lihat. Jangan dijawab Pak, nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Siang, pemirsa, kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Masih bersama saya Aiman Wicaksono, pemirsa, bersama juga dengan Pak Ismail dari Dirjen Kominfo, lalu kemudian ada Pak Muji Subagio dari Airnav, dan Pak Suryanto Cahyono, Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Nanti saya akan tanya Pak, masih dulu pertanyaan, saya simpan dulu nih Pak. Siap. Iya. Saya ingin ke Pak Muji dulu. Pak Muji, tadi kan disebutkan kalau ada frekuensi bocor dalam tanda kutip itu dangdut, siaran. Sekarang ada siaran politik nggak sih Pak? Tidak ditemukan laporan. Sejauh ini belum ya? Sejauh ini belum masuk tahun politik yang kuat nih Pak. Nanti mungkin menjelang pemilu bisa jadi ada mungkin caleg-caleg daerah dan lain sebagainya. Karena ini dia bukan buat radio dan lain sebagainya. Tapi ada potensi kemungkinan itu besar. Betul ya Pak? Iya. Oke. Saya ke Pak Ismail. Pak Ismail, ini kan kita bicara tadi belum kalau di prakteknya. Tapi dari monitoring Kemenkominfo lewat Balmon ya, Balai Monitoring, itu potensi itu besar Pak ya, bahwa akan ada banyak frekuensi-frekuensi yang bocor yang bisa mengganggu dunia penerbangan. Iya betul Pak. Jadi fungsi kita itu tadi selalu mengingatkan edukasi masyarakat terhadap itu. Yang kedua memang harus dilakukan penegakan hukum bagi pelanggar-pelanggar yang melakukan penggunaan frekuensi yang berkaitan dengan keselamatan. Dan ini memang ada sanksi pidananya ya Mas. Jadi kalau untuk penggunaan yang kepentingan umum, kita lebih mengedepankan sanksi denda untuk bisnis. Tapi kalau kaitannya sudah mengganggu dan berpotensi terhadap keselamatan jiwa manusia, maka undang-undang dan serta peraturan turunannya itu bisa sampai ke sanksi pidana. Kalau sudah mengganggu keselamatan, berpotensi mengganggu. Jadi belum terjadi, katakanlah ya kita berlindung pada Tuhan, tidak terjadi kecelakaan, belum terjadi kecelakaan, tapi sudah katakanlah tadi misalnya mau landing pesawatnya, pesawat komersil di Jawa Barat, bandaranya mungkin nggak dikasih tahu, tapi mungkin yang sekarang pindah dari Bandung ke Kertajati misalnya. Itu susah banget tuh Pak mau landing di Hussein Sastranegara kan begitu ya. Ditambah lagi kemudian ada frekuensi seperti itu luar biasa. Itu sudah masuk pidana Pak? Masuk. Bagi pengguna frekuensi yang berpotensi berpotensi terhadap keselamatan jiwa manusia. Nah, ini salah satunya penerbangan. Untuk kebencanaan juga BMKG itu juga banyak menggunakan spektrum frekuensi untuk melakukan early warning system dan sebagainya. Ini adalah daerah-daerah kritis ya. Bagi kami tidak punya kompromi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan masalah keselamatan ini. Oke. Itu tapi misalnya begini Pak, katakanlah di Papua, itu kan medannya sulit, sinyal juga sulit. Mereka lalu untuk komunikasi, logistik, makan dan lain sebagainya, ya, itu mereka mendirikan radio. Nah itu pasti banyak terjadi Pak ya, karena medannya luar biasa di Papua. Tapi gimana? Kan nggak bisa juga dilakukan penindakan hukum, meskipun pasti akan mengganggu penerbangan. Ya itu tadi, karena penggunaan radio ini kan sebenarnya
Yang penting itu hanya dua isu utamanya. Yang pertama dia berizin, jadi stasiun radionya itu memiliki izin. Jadi harus mengurus izin Mengurus izin. Dan yang kedua adalah dia menggunakan perangkat yang bersertifikat. Dua isu ini yang paling utama yang kita harapkan masyarakat ketika akan menggunakan spektrum frekuensi radio, perhatikan dua hal ini. Apakah sudah memiliki izin stasiun radio, apakah perangkatnya sudah bersertifikat. Kalau dua ini dilaksanakan, insya Allah potensi gangguan itu tidak akan terjadi karena perangkatnya sendiri itu sudah berada pada daerah frekuensi yang dimungkinkan. Kalau di Papua harus di Jakarta, Pak? Enggak. Sekarang kami itu semua sudah online. Jadi tidak ada frekuensi izin stasiun radio itu yang perlu dilakukan dengan kertas, dengan ini tidak. Semua online semua? Ya, dan kami sudah berkomitmen semua one day service, Mas Eman. Jadi perlu hanya duduk manis di daerahnya, siapkan dokumen yang dibutuhkan, satu hari selesai. Satu hari selesai. Dan masukkan dengan cara ya menginput data spesifikasi perangkatnya, data identitas diri dilakukan secara online dan kita akan terbitkan, dia cetak sendiri. ISR-nya pun tidak perlu kami kirim gitu, nggak bisa. Nah ini penting nih. Ya. Ini informasi ini sudah tersampaikan ke semuanya. Ya, kami memiliki tadi balai monitoring di seluruh Indonesia ya. Jadi seluruh ibu kota provinsi, informasi memang selalu kita sampaikan dan melalui saluran-saluran kanal frekuensi kita. Ya. Media sosial Kominfo dan sebagainya itu selalu kami sampaikan. Oke, saya ke Pak Muji. Pak Muji, kalau tadi sempat terjadi di Jawa Barat, daerah yang paling mungkin atau yang terjadi yang paling sering mungkin, walaupun dari skala yang kecil, gangguan-gangguan itu di mana Pak? Wilayahnya, boleh disebutkan? Gangguan-gangguan itu terjadi sebenarnya terhadap penerbangan yang paling banyak sampai dengan 2023 ini adalah overfly, pesawat-pesawat internasional. Justru yang mendekati mereka bandara, komplain. Iya, mereka langsung menyampaikan bahwasanya ada gangguan itu. Dan kami juga menyampaikan juga langsung kepada Balmon, lalu diidentifikasi, lalu bersama-sama Balmon kami melaksanakan operasi tersebut. Gitu. Melintas di wilayah mana tuh? Melintas di wilayah Jakarta, ruang udara Jakarta terutama, dan juga ruang udara Ujung Pandang. Itu penerbangan dari misalnya Jepang ke Australia, ataupun sebaliknya, maupun dari Timur Tengah ke arah Australia itu terganggu. Tapi hal seperti ini juga terjadi di wilayah lain atau hanya di Indonesia yang sering? Di wilayah lain juga terjadi. Di luar Indonesia? Di luar Indonesia. Cuma karena Indonesia luas dan negara kepulauan itu yang merupakan tantangan. Pasti akan banyak radio seperti ini, radio liar yang mengganggu penerbangan yang bisa mengakibatkan kecelakaan pesawat terbang. Oke, Pak Suryanto, kalau kita bicara soal potensi kecelakaan yang mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi, tapi ini kan akan terus ada, Pak. Apa yang dilakukan KNKT soal itu? Ya, KNKT kita kalau ada FGD atau ada diskusi atau rapat dengan stakeholder terkait mengenai frekuensi, kita menyampaikan ada beberapa hal yang harus dari jauh-jauh hari dipersiapkan, seperti frekuensi untuk drone. Kita juga bagaimana mengatur drone nantinya, apalagi nanti drone mengganggu, Pak? Kan dia pakai frekuensi kontrol. Oke. Nah, frekuensinya berapa? Tapi kan di bawah, Pak. Iya, paling tinggi mungkin berapa? 200 meter, 300 meter? Nah, kalau dia frekuensi terinterap untuk kontrol, artinya nggak bisa dikontrol drone-nya nanti. Iya. Itu yang... Dan itu berpengaruh juga pada penerbangan? Untuk penerbangan drone. Maksudnya kalau nanti drone ini kan bisa untuk mengangkut orang juga. Iya. Oh, sekarang belum ini ya? Iya, sekarang baru bisa, mungkin air atau betul, apa yang usia besar-besar itu ya? Pada TV saatnya gitu. bisa ngangkut orang, bisa ngangkut, ya tadi membawa barang-barang berharga juga bisa. Iya. Ini potensi. Ini one step ahead, jadi diatur lebih dahulu. Iya, diatur dulu. Apa yang diatur, Pak? Ya, Alokasi alokasi frekuensi. dari frekuensi gitu. Oke. Jangan sampai seperti masalah kereta api kan di kita belum ngatur, tapi tahu-tahu frekuensi yang ada dipakai sudah dipakai gitu loh. Nah, ini juga kita juga selalu mengingatkan kepada teman-teman seperti Kominfo atau Airnav atau siapapun yang berkaitan dengan frekuensi ini, hendaknya jauh-jauh hari kita juga seperti nanti ada masalah autonomous vehicle atau segala macam yang menggunakan Taksi terbang maksudnya? Apa? Taksi terbang. Taksi terbang ya. Oke. Nah, ini yang kan Ini urusan KNKT juga nanti ya? iya, kalau terjadi sesuatu jadi urusan kita. Dan Airnav, saya nggak bayar juga nih, kalau ada taksi terbang, Airnav ikut-ikutan juga deh pasti? Iya, pasti. Untuk Betul, mengatur ruang udaranya. Pengaturan ruang udara. Dan itu akan terjadi tidak lama lagi, Pak Muji? Tidak akan lama lagi. Taksi terbang? Taksi terbang. Luar biasa. Informasinya kapan? Yang prediksi nih?
5 tahun atau 10 tahun ke depan? Mungkin 5 tahun ini. 5 tahun ke depan? Iya, Sebetulnya khususnya di IKN ya. tahun lalu IKN, itu yang iya, pertama, taksi terbang. Taksi Ini terbang. pertama kali disampaikan ini. tahun lalu itu sudah ada yang mau uji coba Iya. Dari Sudah negara banyak. mana, Pak? dari saya lupa. Dari Cina, Dari- Eropa iya. Timur, Oke. di Tapi Indonesia. waktu itu kita sampaikan ke teman-teman di perhubungan sebaiknya jangan dipakai orang dulu, dan kalau mau dipakailah di Iya. Papua atau di Oke. eh, Buat nganter paket dulu lah gitu misalnya. nganter paket lah, Oke. obat-obatan atau sembako Iya, iya, atau iya. apalah, jangan manusia dulu lah. Ya, dan itu nganter paketnya mungkin di Papua segala macam supaya lebih, kalau di Papua aja bisa, nanti di Jawa lebih gampang kan gitu. Iya, Karena nanti kalau medannya beda. sudah terbukti handal di sana ya baru dipakai di Tapi sini. jangan mengangkut penumpang dulu begitu kan? Iya, Oke. Kalau teruji di sana, di Jawa atau di tempat lain, Sumatera dan Kalimantan, iya, prediksinya jauh lebih mudah. jauh lebih mudah. Kalau ada apa-apa kan ya ruginya barang bukan nyawa manusia. Oke, ini menarik nih. Ini bicara masa depan, bahkan 5 tahun lagi atau mungkin kurang, Pak ya. Iya. Ini Ya. sudah ada taksi terbang, Kalau drone tanpa awak Iya. yang nganter manusia. Iya Pak, Mas Iman. Jadi yang namanya teknologi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bendung ya. Iya. Artinya teknologi itu berkembang dan digunakan oleh seluruh dunia. Kita adalah fungsinya mengadop dan mengadaptasi. Jadi perlu ada learning curve dalam pemanfaatan suatu proses teknologi belajar. baru. Betul. Nah, belajar ini tidak hanya fungsi teknis saja, tapi juga culture-nya. Bagaimana masyarakat, ekosistem yang berkembang di teknologi itu harus semua sama-sama belajar. Baik. Eh, Pak Ismail, terakhir saya ingin Iya. Pak Ismail menyampaikan kepada siapapun, karena ini baik mungkin Iya. bagi mereka yang menyelenggarakan frekuensi liar, Iya, mereka nggak sepenuhnya sadar, tapi siapapun yang menyaksikan pada hari ini iya, bahwa Anda melakukan apa namanya Aktivitas membuat frekuensi pelanggaran. liar dan lain sebagainya, selain pelanggaran, Anda juga bisa membunuh ratusan Iya. orang. Silakan, Pak. baik, terima kasih. Jadi saya tentu berharap ya seluruh masyarakat ya di Republik Indonesia dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio ini perlu berhati-hati, karena spektrum frekuensi ini digunakan oleh begitu banyak critical system ya. Penerbangan, cuaca, kemudian untuk militer dan sebagainya. Jadi saya berharap rekan-rekan, para sahabat yang menggunakan spektrum frekuensi radio ini, gunakanlah sesuai dengan peruntukannya. Spektrum frekuensinya menggunakan izin yang diperlukan karena prosesnya sangat sederhana dan cepat, dan gunakanlah perangkat yang bersertifikat yang sudah dilakukan pengujian dan tidak terjadi potensi gangguan terhadap sistem yang lain. Itu Baik. harapan kami. Baik, terima kasih. Semoga ini menjadi pesan penting bagi siapapun untuk keselamatan, karena ini jarang diperhatikan, tapi ternyata ancamannya luar Luar biasa. Terima kasih Pak Ismail dari Dirjen Kominfo, Terima kemudian Pak Suryanto, Ketua KNKT, dan Pak Muji Subagio dari Airnav Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat siang, sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang. Dan pemirsa, demikian dialog terkait dengan pengawasan penggunaan frekuensi spektrum radio untuk menjaga keamanan dan keselamatan transportasi di wilayah Indonesia. Terima kasih, dan setelah jeda kita akan kembali ke iNews Siang bersama rekan saya, Anggi Pasaribu. Dipersembahkan oleh